B1, B1 itu administrasi publik toh? B1 administrasi publik. Iya, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati salah satu dosen senior pada Prodi Administrasi Publik, Bapak Dr. Abdul Rifai, MSI, yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkesempatan di tengah-tengah kesibukan beliau untuk membawakan materi yang berkaitan dengan etika. Selanjutnya yang saya hormati juga merupakan salah satu dosen senior kita pada prodi yang sama, prodi administrasi publik, yaitu Ibunda Dr. Haja Suhasa MSI, yang alhamdulillah juga berkesempatan hadir di ruang Zoom kita dalam rangka juga membawakan materi yang telah disiapkan oleh panitia, yaitu etika akademik. Nah, untuk lebih lanjut sebelum kita masuk pada materi, saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa di dalam berjalannya nanti materi-materi yang diberikan oleh para pemateri kita, diharapkan adik-adik betul-betul menyimak dan menyalakan videonya. Ya, bagi adik-adik yang tidak menyalakan videonya, maka akan menjadi catatan tersendiri bagi kami panitia untuk apakah nanti diberi sanksi atau tidak masuk daftar hadir pada kehadiran PKKMB di hari pertama ini. Konsekuensinya adalah ketika saudara adik-adik sekalian tidak hadir, maka ke depan Anda tidak bisa mendapatkan sertifikat PKKMB sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Anda. Sehingga di dalam kegiatan PKKMB di tingkat fakultas ini juga sangat penting, ya, jangan Anda anggap remeh. Untuk itu, semua aturan main yang diterapkan oleh panitia diharapkan adik-adik sekalian untuk tetap mengikuti dengan seksama secara full dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun pemateri pertama kita yang dibawakan langsung oleh Bapak Dr. Abdul Rifai, MSI, berkaitan dengan etika akademik. Nanti tentunya adik-adik sekalian bertanya apa sih yang dimaksud dengan etika dan apa sih yang dimaksud dengan akademik. Nanti melalui Bapak Dr. Abdul Rifai, MSI, menjelaskan tentang apa sih itu etika selama 20 menit. Selanjutnya itu akan dilanjutkan lagi kepada Ibunda Dr. Haja Suhasa MSI selama juga 20 menit. Nah, untuk itu waktu dan tempat dengan hormat saya persilakan Bapak Abdul Rifai, Bapak Dr. Abdul Rifai MSI. Iya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Kakak Roy. Yeah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Materi kita tentang etika akademik, ya, di dalam kegiatan PPKMB, ya. Mana betul Pak Roy? PKKMB atau PPKMB? PKKMB. PKK, ya. Iya, PKKMB. Iya. Dulu kita tidak mengenal dulu PKKMB. Ya, betul. Ospek, ya. Ya, Posma. dulu ospek. Ada Posma, ada ospek.
sehingga tidak familiar gitu. Ya, Tapi harus diusahakan untuk familiar. Nah, materi tentang etika akademik ini kami hanya menyiapkan satu materi ya yang akan dibawakan kami berdua ya dengan Ibu Dr. Haja Suasa MSI. Dan pos utama di dalam hal ini adalah Ibu Dr. Haja Suasa. Saya membantu beliau. Begitu Pak Roy. oh siap. Jadi Iya. kami berdua akan berkolaborasi untuk Iya. dan ya adik-adik sekalian atau saya mau panggil teman-teman begitu ya, teman-teman mahasiswa supaya lebih akrab barangkali gitu ya. Teman-teman mahasiswa semua di dalam sajian ini kan rupanya kita dikasih kurang lebih 40 menit ya Pak Roy. Mungkin penyajian sambil kita diskusi gitu apa yang perlu kita diskusikan. Misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di dalam persnya, biarkan Pak Ibu Dr. Haja Suasa untuk menjanjikan, nanti kami yang menambahkan. Dan sebagaimana penjelasan di pembuka Pak Roy ya saya ya senior ya katanya ya sebagai dosen tapi belum merasa senior kayaknya. Teman-teman manggil senior tapi sepertinya belum senior. Nggak tahu apa ukurannya ya. Kalau rambut iya sudah mulai memutih baru. Ya saya kebetulan dengan Ibu Dr. Haja Suasa ini adalah berteman dari awal ya, sejak menjadi dosen. Sama-sama saya masuk jadi dosen, jadi perkenalkan kami berdua ya. Dengan Dr. Suasa itu kami masuk di Tadulako. Kalau Ibu Suasa ini memang alumni FISIP. Iya, betul. Ya, Universitas Tadulako. Jadi dia temanmu juga gitu. Gitu. Nah, sama-sama masuk tahun 1988 ya, kurang lebih 30 tahun lalu. Mungkin itu alasannya Pak Roy tadi itu menyebutkan senior ya, karena kurang lebih 30 tahun. Ih, ngapain orang ini baru 40 yang join anjing. Bagi teman-teman mahasiswa yang tolong di-mute ya, supaya tidak mengganggu. Ya, tolong di-mute yang aktif itu. Ya, dan untuk itu saya persilakan Ibu Dr. Haja Suasa untuk mempresentasikan, nanti kami membantu karena kegiatan-kegiatan. Silakan Ibu Dr. Haja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Pak Dr. Rifai, MSI. Yang saya hormati Pak Roy atau Roy Flandi Esos MSI. Selaku Komando. Bukan saya. Ya, serta anak-anak saya semua, mahasiswa yang baru, alhamdulillah masuk atau lolos seleksi menjadi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Ya. Jadi pada hari ini etika akademik dalam kehidupan kampus. Kenapa? Karena anak-anak saya semua adalah menjadi mahasiswa, tentu bergaul, berkehidupan dengan kehidupan kampus. Ya. Jadi bagaimana etika akademik, bagaimana bergaul, ya? Apakah berhubungan dengan sesama mahasiswa teman-teman, atau dengan dosen, atau dengan pegawai-pegawai yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya. Jadi dalam hal ini apa itu etika? Saya mohon nak ya, mohon. Apa itu etika? Etika di sini adalah biasa dari bahasa Yunani ethos, yaitu suatu kebiasaan atau perilaku, tingkah laku. Kemudian dari bahasa Inggrisnya itu etis, yang artinya
berupa perilaku atau tingkah laku manusia yang baik, tindakan yang perlu dilakukan manusia sesuai dengan moral pada umumnya, ya. Oke, jadi mahasiswa di sini dituntut untuk berkehidupan, berperilaku yang sesuai dengan perilaku manusia yang baik, ya. Etika akademik, pedoman bertingkah laku seluruh mahasiswa dan dosen yang dapat menunjang proses pencapaian pembelajaran. Jadi anak-anak saya semua opini nilai. bertingkah laku, ya. Jadi seluruh mahasiswa bertingkah laku dengan dosennya yang dapat menunjang proses pencapaian pembelajaran. Kenapa? Karena mahasiswa di dalam mencapai tujuan, di dalam menjadi mahasiswa itu selalu berhubungan dengan dosennya. Ya. Jadi bagaimana berperilaku dengan dosennya, bertingkah laku dengan dosennya, dengan teman-temannya. Karena tanpa kerjasama semua maka tidak akan tercapai, tidak akan menjadi sarjana. Ya, jadi etika akademik, pedoman bertingkah laku seluruh mahasiswa dan dosen yang dapat menunjang proses tercapainya pembelajaran. Ya, apa maksud dan tujuan? Menjamin tercapainya sistem pendidikan nasional. Ya. Jadi menjamin tercapainya sistem pendidikan nasional. Kemudian memberi arah, landasan, dan petunjuk kepada dosen dan mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah. Ya. Jadi mahasiswa, anak-anak saya semua ini adalah merupakan bagaimana memberikan arah, landasan, dan petunjuk, ya, kepada dosen dan mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah. Sekarang adalah mahasiswa adalah merupakan anggota masyarakat ilmiah. Jadi semua tingkah laku mahasiswa itu harus dipikirkan, tidak seenaknya, ya, agar perkuliahan bisa berlangsung secara tertib. Jadi dalam hal ini mahasiswa jangan lagi kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus dibawa ke kampus. Jangan lagi kebiasaan-kebiasaan berperilaku di sekolah dibawa ke kampus. Ini akan sangat berakibat terhadap mahasiswa. Sukses tidaknya mahasiswa itu bukan jaminan adalah kepintaran, tetapi bagaimana tingkah laku, bagaimana etikanya. Ya, jadi etika anak-anak saya semua sangat menunjang atau di dalam hal pencapaian atau menjadi sarjana. Karena saya tahu bahwa anak-anak saya semua ini menjadi mahasiswa ingin sukses, ya, ingin menjadi sarjana. Ya, makanya jangan punya etika yang tidak bagus. Yang tidak bagus dibuang. Oke,